Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada akhir-akhir ini bahwa kita diramaikan atau kadang kita dituduh umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama yang dikira dan dituduh bahkan dikafirkan tentang Islam Nusantaranya. Hal ini kadang sampai dipandang bahwa Islam Nusantara itu adalah kafir dan lebih kafir daripada kafir. Ini sangat memprihatinkan karena pada dasarnya bukan seperti itu apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama atau NU dengan Islam Nusantaranya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mencoba mengulas apa sebenarnya Islam Nusantara itu. Pada dasarnya adalah Islam Nusantara itu adalah suatu ikhtiar NU untuk menjaga keluhuran budaya Indonesia. Hal inilah yang harus kita pahami bersama. Yang dilakukan oleh NU atau Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantaranya adalah bahwa NU terutama memahami Islam adalah agama rahmatan lil alamin, di mana agama Islam ini bersifat universal. Artinya bahwa misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, akan tetapi ditujukan atau diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, juga jagat raya ini. Namun pemahaman dan pemaknaan universalitas Islam dalam kelompok atau kalangan umat muslim sendiri tidak seragam. Ada kelompok, satu kelompok dan kelompok lain memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Di mana kelompok yang pertama berambisi menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam. Kelompok ini diwakili oleh kelompok fundamentalis. Yang kedua, bahwa ada yang menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa mempengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilainya, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok ini disebut sebagai kelompok substantif. Yang ketiga adalah kelompok yang menengahi antara fundamentalis dan substantif tersebut, yang menyatakan bahwa ada dari sisi Islam yang bersifat substantif dan ada pula yang liberal. Ini saya mengutip dari pendapat Baso. Maka bahwa kehadiran Islam Nusantara tidak terlepas dari pertarungan tiga kelompok yang sudah saya sebutkan di atas, yang ingin memposisikan diri pada kelompok ketiga. Ini yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Ia muncul akibat kegagalan kelompok pertama yang menghadirkan wajah Islam tidak ramah,
dan cenderung memaksakan kepada budaya lain. Bahkan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Begitu juga kelompok kedua yang dianggap mendistorsi ajaran Islam. Islam Nusantara menjadi tren baru, mendapatkan nilai substansinya semenjak keran demokrasi terbuka lebar dengan simbol jatuhnya rezim Orde Baru, dan lebih mencuat pada tahun 2015, di mana peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Istana Merdeka atau Istana Negara yang menampilkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan langgam Jawa. Apakah ini salah? Menurut saya tidak ada salahnya. Yang penting tidak mengurangi dan tidak merubah dari teks Al-Quran itu sendiri. Pada akhirnya banyak kelompok yang menganggap peristiwa itu sebagai sesuatu yang menyesatkan. Belum lagi ketika tema Islam Nusantara meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Tema ini diusung pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015. Berangkat dari kasus sosial religiositas tersebut, maka di Indonesia secara otomatis telah menjadi dampak mengguritnya globalisasi. Oleh karena itu, hal ini atau NU memandang perlu dilakukan jalan keluar, terutama untuk mencari titik temu antara Islam dan kebudayaan, termasuk membaca upaya yang dilakukan NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di dunia dalam menghadang arus globalisasi yang sering tanpa dilakukan filterisasi. Islam Nusantara dan NU ini merupakan suatu historis yang harus kita pahami bersama. Nusantara pada dasarnya adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua yang tertulis dalam manuskrip berbahasa Jawa pada abad ke-12 sampai abad ke-16 sebagai konsep negara Majapahit. Sementara dalam literatur berbahasa Inggris pada abad ke-19, Nusantara merujuk pada Kepulauan Melayu, dan Ki Hajar Dewantara memakai istilah ini pada abad 20 sebagai salah satu rekomendasi untuk nama suatu wilayah Hindia Belanda. Ini sejarah yang harus kita pahami. Mengapa? Karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia. Maka Nusantara biasanya disinonimkan dengan Indonesia. Dengan demikian, yang dimaksud Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara, yaitu rakyat Indonesia. Atau dengan kata lain, bahwa Islam Nusantara adalah Islam Nusantara yang empirik dan distinktif,
sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi Islam universal dengan realitas-realitas sosial, baik budaya, sastra yang ada di Indonesia. Saya mengutip pendapatnya Agus Sunyoto bahwa Islam Nusantara adalah Islam hasil asimilasi, hasil akulturasi dan sinkretisasi antara Islam universal dengan anasir-anasir lokal yang dilakukan melalui ijtihad dan qiyas yang dilakukan kalangan sufi yang bersifat longgar, bukan rigid, dalam memaknai dan mengaplikasikan dakwah Islam. Dengan demikian, Islam yang diusung oleh NU dalam rangka menampilkan Islam yang real, yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar penduduk Indonesia, terutama yang beridentitas Nahdliyin atau ahli sunnah wal jamaah an-Nahdliyah, yaitu Islam hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, vernakularisasi antara Islam yang berasal dari berbagai negara di dunia dengan realitas budaya, dengan realitas sosial, dengan realitas sastra, dengan realitas pendidikan dan pengetahuan yang ada di Indonesia. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dalam memahami Islam Nusantara harus meyakini ada dimensi keagamaan dan budaya yang saling berkelindan, yang saling terkait antara satu sama lain. Dimensi inilah adalah suatu cara Islam yang kompromi dengan batas wilayah teritorial yang memiliki akar budaya tertentu. Hal ini sehingga mengakibatkan Islam sepenuhnya tidak lagi menampilkan dirinya secara kaku, secara rigid dan tertutup, akan tetapi sebaliknya menampilkan Islam secara inklusif, secara terbuka, namun menghargai keberlainan. Dengan cara seperti ini, maka Islam sangat mengakomodir nilai-nilai yang sudah terkandung dalam suatu wilayah tertentu, yaitu seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang mana memang memiliki kebudayaan yang berbeda. Berangkat dari ini, maka bagi NU, Islam Nusantara merupakan manifestasi dari sikap menghadapi globalisasi dengan corak Islam. Langgamnya Nusantara, tapi isinya Islam. Bajunya Indonesia, tapi badannya Islam. Dengan tujuan tidak menegaskan ideologi, tetapi juga menyamai peradaban yang toleran dan damai, yaitu menyamai berkemajuan dan memiliki sikap toleransi yang tinggi, yang mana menjadi hakikat Islam itu sendiri, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Dengan merujuk pada sejarah bangsa Indonesia yang dibawa para wali dengan beberapa
agen, ada pernikahan, ada perdagangan, ada tasawuf, ada pendidikan, ada pernikahan dan sebagainya. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalam Piagam Madinah. Tujuan NU ini merupakan wujud kontekstualisasi Islam dalam perspektif usul fikih, dalam tataran realitas demi pembaruan pemahaman Islam yang kafah, demi bagaimana memahami Islam yang mendalam, demi memahami teks-teks Al-Quran menjadi kontekstual. Ini apa yang dikatakan oleh Sahal tadi di atas yang seperti saya sebutkan, itu pun diamini oleh Azumardi Azra, yang mana Islam Nusantara seperti yang diwakili oleh NU memiliki hampir seluruh potensi untuk kemajuan guna mewujudkan peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, untuk dunia yang lebih damai dan harmonis. Sehingga banyak kalangan asing sejak akhir 1980-an, semisal Fazlur Rahman, beliau memandang bahwa ada potensi besar Islam Nusantara untuk berdiri menjadi garda terdepan dalam memajukan peradaban Islam. Untuk itu, NU serta ormas-ormas Islam wasatiyah lain tidak hanya perlu meningkatkan pemikiran Islam wasatiyah dalam wilayah Indonesia saja, akan tetapi harus didengungkan, harus disebarkan kepada atau ke seluruh mancanegara. Lantas, apa yang menjadi dasar pemilihan NU dalam menjaga keluhuran budaya Indonesia dengan Islam Nusantaranya? Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh NU dengan Islam Nusantaranya bertujuan untuk mempertahankan tradisi beragama yang sudah lama dibangun oleh para ulama Indonesia dari serangan globalisasi, apalagi sekarang yang semakin mengganas, semakin tanpa ada tabir, semakin membuat kekacauan dan seterusnya. Hal ini berangkat dari sisi negatif globalisasi, yaitu berpotensi membentuk masyarakat lupa akan jati dirinya sebagai bangsa, lupa akan jati dirinya bangsa apa, di mana dia itu hidup, dalam mempertahankan adat-adat ketimuran yang dipegang teguh oleh orang Indonesia. Sehingga tradisi yang dilakukan Wali Songo tidak hanya menjadi hasanah peninggalan sejarah semata, tidak hanya tertulis di dalam manuskrip ansik. Oleh karena itu, dari langkah NU seringkali dianggap sebagai organisasi keagamaan yang tradisional, yang mana dia tidak mengacu pada kalangan atau organisasi substantif dan konservatif tadi. Upaya yang dilakukan oleh NU ini merupakan sikap kesatria dalam tanda kutip, yang rela menjadi garda terdepan sebagai benteng bagi jamiyahnya pada khususnya, yaitu An-Nahdliyin, dan sebagai pembendung globalisasi yang dapat merusak tatanan peradaban Indonesia ini secara umumnya. NU memang sangat serius
berupaya untuk mengkampanyekan pemahaman terhadap realitas-realitas yang ada. Dalam sejarahnya, upaya pemahaman manusia terhadap realitas menggunakan beberapa cara. Ada bayan ilahi, yaitu pemahaman dari Tuhan yang berupa Al-Quran dan hadis, yaitu atau disebut dengan bayan nabawi. Selain itu, juga melakukan dengan menggunakan bayanul akli, yaitu pemahaman akal yang mendasarkan pada ijma' dan qiyas, yang pada akhirnya lahirlah ilmu fikih. Dengan cara seperti ini, sehingga masyarakat mampu menjalankan agama dengan terinci dan operasional, agar tidak kaku dalam mengaktualisasikan bayan ilahi, bayan nabawi, dan bayan akli tersebut. NU berprinsip pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap ini dilakukan agar, sekali lagi, masyarakat semakin akan memperoleh penyegaran dalam memahami agama, akan menunjukkan sikap kematangan dalam beragama, sehingga tidak dangkal dalam memahami agama, tidak emosional, tetapi penuh keikhlasan, karena semuanya dijalankan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khidmat pada umat. Upaya-upaya NU tersebut adalah dengan membumikan nilai-nilai wasatiyah, yaitu antara lain tawasud, kemudian tawazun, dan tasamuh. Ketiga upaya yang dilakukan NU tersebut dalam rangka NU memandang bahwa globalisasi harus dilihat lebih bijak dan luas terkait dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang kebudayaan yang jika dibiarkan akan mengalami pengikisan, akan mengalami pemisahan, sehingga kadang melewati batas-batas dan membiaskan identitas suku, bangsa, bahkan agama yang telah dianut oleh umat Islam. Langkah NU mengambil cara moderat atau sikap moderat ini justru menimbulkan konsekuensi dan tanggapan miring, bahkan dikafirkan, dari beberapa kelompok yang konservatif, sehingga NU dituduh sebagai organisasi yang mengagungkan atau memuja ruh nenek moyang, pembuat bid'ah, mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak tatanan Islam yang sudah tertata dengan baik, bahkan dituduh membuat agama baru dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh NU dalam meluhurkan kebudayaan di Indonesia dengan merumuskan Sabta Wikrama atau disebut dengan 7 strategi kebudayaan Al-Qawaidul As-Sab'ah dalam menegakkan Islam Nusantara ini. Di mana hal ini, konsep gerakan ini dilahirkan saat Rakernas Les Bumi PBNU pada tanggal 26 Januari tahun 2016. Ketujuh langkah tersebut adalah: yang pertama, menghimpun dan mengkonsolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi, dan budaya Nusantara. Strategi yang kedua adalah mengembangkan model pendidikan sofistik atau tarbiyah wa ta'lim yang berkaitan erat dengan realitas di setiap satuan pendidikan
terutama satuan pendidikan yang dimiliki oleh NU yaitu Ma'arif atau dan Robitoh Ma'had Al-Islamiyah atau RMI. Langkah yang ketiga atau strategi yang ketiga yang dilakukan oleh NU adalah membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistemologis keilmuan. Langkah yang keempat adalah menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban maritim Nusantara yang pernah kita kuasai, yang pernah kita jaya karena maritim itu. Kemudian yang kelima adalah menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni, dalam budaya dan ilmu pengetahuan. Strategi yang keenam untuk mewujudkan Islam Nusantara yang dilakukan oleh NU adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam, yang mana sekarang telekomunikasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting untuk menyebarkan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah mengutamakan prinsip juang berdikari sebagai identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global. Upaya ini yang dilakukan oleh NU bukan tanpa dasar, akan tetapi memegang kaidah fikih yang selama ini dipegang teguh oleh NU itu sendiri, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, yang artinya adalah memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik, sehingga akan mampu menjadi filterisasi atas bermunculannya tradisi yang dibawa oleh arus globalisasi, sehingga tidak menyesatkan umat atau rakyat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada yang salah yang dilakukan oleh NU dengan Islam Nusantaranya? Marilah kita duduk bersama, kita duduk bareng, jernihkan pikiran, jangan negatif thinking terlebih dahulu ketika ada istilah-istilah baru yang mungkin karena kita belum pahami bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.